Selamat pagi, Bu Dewi. Sapa Satpam Budi seperti biasa. Aku tersenyum. Tak tahu bahwa pagi yang cerah ini akan menjadi pagi terkelabu dalam hidupku. Jam 10. Ponselku bergetar. Ibu menelpon. Kualihkan. Lagi sibuk memeriksa pasien. 1 jam kemudian, kakakku menelpon lagi. Kualihkan lagi. Saat jam istirahat, sebuah pesan singkat masuk. Bu Dewi, tolong ke IGD. Anak ibu dibawa ke sini. Aku berlari. Di ruang tunggu IGD, kulihat ibu menggendong Aira, putriku yang baru 2 tahun. Jari mungilnya terbungkus kain kasa merah. Aira menangis. Tapi ibu tersenyum tenang. Terlalu tenang. Seolah tak merasa bersalah. Ada yang aneh. Sangat aneh. Dan aku harus mencari tahu kebenaran di balik senyum itu. Assalamualaikum sahabatku. Salam hangat untuk kalian semua. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyaksikan ini. Bagi yang like dan subscribe, semoga Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehatkan badan, dan dikabulkan semua hajat kalian. Amin ya robbal alamin. Mari kita simak kisah selengkapnya. Jam menunjukkan pukul 6.30 pagi. Aku menyisir rambutku di depan cermin sambil tersenyum membayangkan putri kecilku, Aira, yang masih tertidur pulas di kamar. Aira, bangun sayang. Mama mau berangkat kerja dulu ya. Bisikku sambil mengecup keningnya yang mungil. Matanya yang bulat terbuka perlahan. Mama, Aira mau ikut. Rengeknya sambil merentangkan tangan mungil. Nanti Aira main sama nenek ya. Mama jaga pasien dulu. Nanti sore Mama pulang. Aku menggendongnya sebentar. Mencium pipi gembulnya yang membuat hatiku meleleh. Aira baru 2 tahun. Rambutnya ikal halus. Matanya bulat dan jernih seperti ibunya, kata orang-orang. Hari ini ia memakai baju kuning kesukaannya dengan motif kelinci. Assalamualaikum, Bu. Pamitku pada ibu yang sedang menyiapkan sarapan. Waalaikumsalam. Hati-hati. Enduk. Aira sama Bude di rumah ya? Jawab ibuku sambil menggendong Aira yang mulai merengek ditinggal. Aku bekerja sebagai perawat di rumah sakit sehat keluarga, bagian rawat jalan. Setiap pagi aku membantu dokter spesialis anak, Dr. Wijaya, memeriksa pasien-pasien kecil yang lucu-lucu. Perjalanan ke rumah sakit hanya 15 menit. Mataku masih terasa berat. Tapi semangatku menggebu karena hari ini jadwalku membantu Dr. Wijaya yang ramahnya luar biasa. Selamat pagi, Bu Dewi. Sapa Satpam Budi di pintu masuk. Pagi, Pak Budi. Balasku sambil melangkah cepat menuju ruang ganti. Seragam perawat putih bersih sudah menanti. Kurai kenceleng kecil berisi alat tulis dan stetoskop kesayanganku. Stetoskop ini hadiah dari suami saat ulang tahun pernikahan pertama. Jam 7.15. Aku sudah siap di ruang praktik. Dr. Wijaya tiba 5 menit kemudian dengan senyum khasnya. Selamat pagi, Bu Dewi. Pasien sudah banyak yang daftar. Sapa beliau sambil merapikan jas dokter. Selamat pagi, Dok. Iya, sudah ada 10 pasien yang mendaftar online. Hari itu berjalan lancar. Satu persatu pasien anak datang dengan keluhan batuk, pilek, demam. Aku membantu mengukur suhu, menimbang berat badan, dan mencatat keluhan. Aira sesekali muncul di pikiranku. Pasti ia sedang asyik bermain dengan budenya di rumah. Saat jam menunjukkan pukul 10, ponselku bergetar. Aku melirik sekilas. Ibu menelpon. Tapi karena sedang membantu dokter memeriksa pasien, aku mematikan panggilannya. Nanti saja ku telepon balik saat istirahat. 1 jam kemudian, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari kakakku. Lagi-lagi aku tolak karena sedang mempersiapkan alat untuk tindakan kecil pada pasien. Tidak biasanya ibu dan kakakku menelpon berturut-turut. Ada firasat aneh yang tiba-tiba menyelinap di hatiku. Jam istirahat tiba pukul 12. Aku segera keluar ruangan dan membuka ponsel. 3 panggilan tidak terjawab dari ibu, 2 dari kakakku, dan 1 pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Pesan itu berbunyi, Bu Dewi, tolong ke IGD segera. Anak ibu dibawa ke sini.
Dunia serasa berhenti berputar. Kakiku lemas. Surat-surat di tanganku hampir terjatuh. Duh, Gusti. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya kesalahan. Mungkin pesan itu untuk orang lain. Tapi naluri seorang ibu berkata lain. Aku segera berlari menuju instalasi gawat darurat. Di koridor, beberapa pasien dan keluarganya menatapku heran melihat perawat berlari tergesa. IGD ramai seperti biasa. Mataku menyapu ruangan mencari wajah yang kukenal. Lalu kulihat ibu dan kakakku duduk di kursi tunggu. Ibu menggendong Aira yang terbungkus selimut. Aira! Aku berlari menghampiri. Saat melihat wajah putri kecilku, air mataku langsung tumpah. Aira menangis. Wajahnya pucat. Dan tangan kanannya terbungkus kain kasa yang sudah mulai merah. Mama. Tangis Aira lemah saat melihatku. Ada apa, Bu? Kenapa Aira? Tanyaku sambil menggendongnya. Hatiku hancur melihat putri kecilku kesakitan. Ibu menjawab dengan tenang. Jarinya kena rantai motor. Enduk. Tadi main motor-motoran sama Budhe. Tangannya masuk ke rantai. Aku menatap ibu. Kenapa beliau bisa begitu tenang? Cucunya terluka. Jarinya mungkin patah. Tapi nada bicaranya seperti sedang bercerita tentang sayur yang dia masak tadi pagi. Kena rantai motor? Astagfirullah, parah sekali, Bu? Tanyaku dengan suara bergetar. Nggak parah kok. Enduk. Cuma bengkak dikit. Jawab ibu sambil tersenyum. Senyum itu, ada yang aneh. Tapi aku terlalu panik memikirkan Aira hingga tak sempat menganalisis lebih jauh. Seorang perawat IGD menghampiriku. Bu Dewi, ternyata ini anak ibu. Sudah kami periksa awal, tapi karena ibu perawat di sini, mungkin lebih baik ibu yang dampingi saat dokter memeriksa. Aku mengangguk. Iya, Mbak. Terima kasih. Kami masuk ke ruang tindakan. Aku masih menggendong Aira yang sesekali merintih kesakitan. Kakiku gemetar, tapi harus tegar di depan putriku. Dokter jaga IGD, Dokter Sari, mulai memeriksa. Dengan hati-hati ia membuka kain kasa. Aku menahan napas saat melihat jari manis mungil Aira. Bengkak dan warnanya agak kebiruan. Jari itu terlihat tidak normal. Bu Dewi, sepertinya ada fraktur atau patah tulang di sini. Kita perlu röntgen untuk memastikan, kata Dokter Sari lembut. Aku hanya bisa mengangguk. Air mataku terus mengalir. Aira sayang, Mama di sini. Aira anak pemberani ya. Bisikku sambil mengelus rambut ikalnya. Sepanjang perjalanan ke ruang röntgen, aku terus memikirkan reaksi ibu tadi. Kenapa beliau terlihat biasa saja? Apakah beliau tidak merasa bersalah? Bukankah beliau yang seharusnya mengawasi Aira? Ruang röntgen terasa dingin. Teknisi radiologi dengan sabar membujuk Aira untuk diam beberapa saat. Aku memegangi tangan kecilnya sambil terus menenangkan. Mama, Aira takut. Rengnya. Sebentar saja sayang. Nanti Aira dapat bintang karena berani. Mau? Aira mengangguk pelan. Alih-alih tersenyum. Wajahnya masih meringis kesakitan. Proses röntgen akhirnya selesai. Kami harus menunggu hasilnya sekitar 30 menit. Aku membawa Aira kembali ke ruang tunggu IGD. Ibu dan kakakku masih di sana. Bagaimana, Enduk? Tanya ibu. Masih nunggu hasil röntgen, Bu. Aku duduk di samping ibu. Aira sudah mulai tenang. Mungkin karena kelelahan menangis. Ia tertidur di pelukanku. Ibu, tadi kejadiannya gimana? Tanyaku pelan, berusaha tidak terbawa emosi. Ibu mulai bercerita. Tadi Aira main sama budenya di teras. Budenya bawa motor mainan punya adikmu yang dulu. Nah, Aira penasaran sama rodanya yang berputar. Bude lagi ambil minum sebentar. Tahu-tahu Aira sudah dekat motor dan tangannya masuk rantai. Berarti Bude tidak melihat langsung kejadiannya. Tanyaku lagi. Iya, Enduk. Pas Bude datang, Aira sudah nangis dan tangannya terjepit. Aku menghela napas. Kakakku, budenya Aira, terlihat murung. Matanya sembab. Ia pasti merasa bersalah. Maafin Tanti ya,
Endut. Bisik kakakku sambil mengelus rambut Aira. Bukan salah tante sepenuhnya. Kak, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Hiburku, meski hatiku masih perih. 30 menit terasa lama. Akhirnya seorang perawat membawa hasil röntgen dan memanggil kami ke ruang dokter. Dokter Sari memperlihatkan hasil röntgen di layar komputer. Bu Dewi, ini jari Aira. Lihat di sini, ada garis patah di ruas tengah jari manis. Ini namanya fraktur palang. Butuh penanganan dari dokter spesialis ortopedi. Hatiku bertambah hancur. Jari mungil putriku patah. Ia baru 2 tahun. Masa depannya masih panjang. Bagaimana nanti jika jarinya tidak bisa normal? Tenang, Bu. Untuk anak seusia Aira, penyembuhan tulang biasanya lebih cepat. Tapi harus segera ditangani agar tidak terjadi pergeseran. Dokter Sari menenangkan. Kapan bisa bertemu dokter ortopedi, Dok? Kebetulan Dokter Hermawan praktik sore ini. Saya akan koordinasi agar Aira bisa segera diperiksa. Aku mengucap syukur dalam hati. Masih ada harapan. Sambil menunggu, aku membawa Aira ke ruang perawatan sementara. Ia masih tertidur. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan kecilnya yang terluka. Ibu duduk di kursi sebelah. Masih dengan ekspresi tenang itu. Aku jadi bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di pikiran ibu? Jam menunjukkan pukul 15. Aku masih di IGD menemani Aira. Dokter Hermawan, dokter spesialis ortopedi, baru saja selesai memeriksa Aira. Beliau menjelaskan bahwa Aira perlu dilakukan tindakan untuk meluruskan tulang yang patah, dan akan dipasang bidai atau penyangga. Karena usianya masih kecil, kita usahakan tanpa operasi dulu, Bu. Tapi harus dipantau ketat, jelas Dokter Hermawan. Terima kasih, Dok. Jawabku lega. Sepanjang penjelasan dokter, aku memperhatikan ibu. Beliau duduk diam, mendengarkan dengan seksama. Tapi tetap saja, tidak ada ekspresi khawatir yang berarti. Seolah-olah ini hanya kejadian biasa. Padahal biasanya, ibu sangat perhatian. Beliau tipe nenek yang cemas kalau cucunya bersin sedikit. Tapi hari ini, beliau seperti orang lain. Saat Aira dibawa ke ruang tindakan untuk dipasang bidai, aku dan ibu menunggu di luar. Suasana hening beberapa saat. Bu, ibu kenapa? Tanyaku akhirnya memberanikan diri. Kenapa? Enduk. Ibu kok tenang sekali? Aira jarinya patah. Bu, ibu tidak khawatir. Ibu tersenyum. Senyum yang sama seperti tadi pagi. Tentu saja ibu khawatir. Enduk. Tapi ibu sudah tahu ini akan terjadi. Aku terkesiap. Maksud ibu? Ibu menarik napas panjang. Semalam ibu mimpi. Enduk. Mimpi Aira main di teras. Lalu ada sesuatu yang melukainya. Ibu bangun dengan perasaan tidak enak. Ibu sudah berpesan sama budenya tadi pagi agar hati-hati kalau Aira main motor-motoran. Tapi kenapa ibu tidak bilang sama saya? Buat apa? Biar kamu khawatir di kantor? Kamu lagi jaga pasien. Tanggung jawabmu besar. Ibu pikir, cukup Budhe yang lebih waspada. Jelas ibu. Aku menghela napas. Tapi Bu, lihat Aira sekarang. Ibu lihat. Enduk. Dan ibu sedih. Tapi ibu juga percaya. Ini semua sudah takdir. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha dan berdoa. Tadi pas di IGD. Ibu bilang, tidak parah, padahal jarinya bengkak. Ibu tidak mau kamu panik. Enduk, ibu tahu kamu pasti akan langsung lari ke IGD. Apalagi kamu kerja di sini. Kalau ibu bilang parah, mungkin kamu malah jatuh pingsan di tengah jalan. Aku terdiam. Mungkin ibu benar. Aku memang mudah panik jika menyangkut Aira. Maafin ibu. Enduk, ibu hanya ingin melindungimu. Ibu sudah 67 tahun. Sudah banyak mengalami suka duka hidup. Ibu tahu kapan harus tenang dan kapan harus panik. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena sedih melihat Aira, tapi karena tersentuh dengan perjuangan ibu yang diam-diam melindungiku. Proses pemasangan bidai selesai.
Aira digendong perawat keluar dengan jari mungilnya yang kini terbungkus perban tebal. Ia masih tertidur karena efek obat penenang ringan yang diberikan agar tidak rewel saat tindakan. Mama, gumamnya dalam tidur. Aku menggendongnya kembali. Ibu duduk di sampingku. Kami menunggu instruksi selanjutnya dari dokter. Beberapa saat kemudian, Dokter Hermawan datang membawa lembar kontrol. Bu Dewi, Aira boleh rawat jalan saja. Kontrol seminggu lagi untuk evaluasi. Obat pereda nyeri sudah saya berikan resepnya. Tolong perhatikan, jangan sampai jarinya terbentur atau kemasukan air, pesan beliau. Terima kasih banyak, Dok. Kami bersiap pulang. Kakakku sudah pamit lebih dulu karena harus menjemput anaknya di sekolah. Aku, Ibu, dan Aira naik taksi online menuju rumah. Di dalam taksi, suasana hening. Aira masih tertidur pulas di pangkuanku. Ibu menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Bu. Panggilku pelan. Iya, enduk. Terima kasih ya, Bu. Sudah jagain Aira. Ibu menoleh. Matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya hari ini, kulihat ibu hampir menangis. Ibu sebenarnya sangat takut. Enduk. Sangat takut. Takut kenapa, Bu? Ibu meraih tanganku. Tangannya keriput. Hangat, tapi gemetar. Ibu takut kamu marah sama ibu. Ibu takut kamu pikir ibu lalai. Ibu takut hubungan kita renggang. Bu, saya tidak akan. Dengar dulu, enduk. Ibu mengusap air matanya. 10 tahun lalu, ibu juga mengalami kejadian seperti ini. Waktu itu, adikmu yang bungsu, umurnya 3 tahun, main di bengkel tetangga. Dia jatuh dari motor. Tangannya patah. Ibu sangat panik. Marah-marah sama tetangga. Marah-marah sama diri sendiri. Stres berat. Sampai tekanan darah ibu naik drastis dan ibu diopname 3 hari. Aku tertegun. Ini pertama kalinya ibu bercerita tentang kejadian itu. Semenjak itu, ibu belajar. Panik tidak menyelesaikan masalah. Marah tidak akan mengembalikan kondisi anak. Yang paling penting adalah tetap tenang, cari pertolongan, dan berpikir jernih. Makanya tadi ibu berusaha tenang, agar kamu tidak ikut panik. Agar kamu bisa fokus membantu Aira. Aku memeluk ibu. Tangisku pecah. Selama ini aku pikir ibu tidak peduli. Padahal beliau justru sedang berjuang melawan rasa takutnya sendiri. Maafin saya, Bu. Saya pikir ibu. Sudah. Enduk. Tidak apa-apa. Ibu paham perasaanmu sebagai ibu. Kamu sayang Aira. Seperti ibu dulu sayang kalian. Sepanjang sisa perjalanan, kami berdua menangis diam-diam. Aku belajar satu hal, ketenangan seseorang belum tentu berarti ketidakpedulian. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta yang tak terucap. Sampai di rumah, Aira terbangun. Ia merintih kesakitan sambil memandangi tangannya yang terbungkus perban. Tangan Aira. Rengnya. Ini tangan Aira sayang. Lagi sakit ya? Nanti mama kasih obat biar sakitnya hilang. Bujukku. Aku memberinya obat sesuai resep dokter. Aira minum dengan susah payah. Wajahnya masih merengut kesal. Malam itu, Aira rewel sekali. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali terbangun, ia menangis karena jarinya terasa tidak nyaman. Aku bergantian dengan ibu menenangkannya. Sekitar pukul 2 dini hari, Aira akhirnya tertidur lelah. Aku duduk di kursi dekat tempat tidurnya, menatap wajahnya yang polos. Ponselku bergetar. Pesan dari suami yang sedang dinas luar kota. Say, gimana kabar Aira? Maaf baru sempat nelpon. Rapat terus. Aku membalas singkat. Sudah ditangani. Jari patah tapi sudah dipasang bidai. Kontrol seminggu lagi. Telepon masuk. Suami menelpon. Mas. Maaf bangunin. Aku nggak bisa tidur mikirin kalian. Ceritain detailnya. Aku bercerita tentang kejadian hari itu. Juga tentang pengakuan ibu di taksi. Suami diam beberapa saat. Jadi ibu sengaja bersikap tenang. Tanyanya.
Iya, Mas. Katanya biar aku nggak panik. Wah, ibu hebat ya. Padahal pasti beliau juga sedih. Iya, aku baru sadar. Selama ini aku sering salah memahami orang tua. Kita memang harus banyak belajar. Belajar memahami perasaan orang lain, terutama orang tua. Percakapan kami terputus karena suami harus segera istirahat. Besok pagi ia harus presentasi. Aku kembali menatap Aira. Di tengah kegelapan kamar, aku tersenyum. Meski berat, hari ini aku belajar satu pelajaran berharga. Jangan pernah menilai orang dari ekspresi luarnya saja. 3 hari setelah kejadian, Aira mulai beradaptasi dengan bidai di jarinya. Ia sudah tidak terlalu rewel, meski masih sering mengeluh gatal di balik perban. Aku kembali bekerja setelah mengambil cuti 2 hari. Ibu yang menjaga Aira di rumah. Setiap pagi sebelum berangkat, aku selalu berpesan, "Bu, tolong jagain Aira ya. Jangan main yang berbahaya." Ibu selalu mengangguk patuh. Tak ada lagi ketenangan aneh di wajahnya. Kini beliau bersikap seperti biasa, perhatian dan kadang overprotektif pada Aira. Hari keempat, saat aku pulang kerja, kulihat pemandangan mengharukan. Ibu sedang duduk di teras sambil membacakan buku cerita. Aira duduk di pangkuannya, dengan sabar mendengarkan sambil sesekali bertanya tentang gambar-gambar di buku. "Ma, lihat, nenek bacain buku kelinci." Sapa Aira riang melihatku. Ibu tersenyum. "Nduk, tadi Aira main aman. Cuma baca buku sama nonton kartun." Aku tertawa. "Iya, Bu. Makasih." Malam harinya, saat Aira tidur, aku dan ibu ngobrol di ruang tengah. Ibu sedang menjahit baju Aira yang sobek. "Bu, saya mau tanya. Dulu ibu pernah merasa bersalah waktu adik saya jatuh?" Ibu berhenti menjahit. "Pernah. Sangat bersalah. Bahkan sampai sekarang kalau ingat, masih sedih." "Terus gimana cara ibu mengatasinya?" "Ibu belajar dari kakekmu. Beliau pernah bilang, kesalahan adalah guru terbaik. Yang penting bukan seberapa besar kesalahanmu, tapi seberapa besar kamu belajar darinya." Ibu jadi lebih waspada setelah kejadian itu. Dan sekarang, ibu titipkan kewaspadaan itu padamu. Aku merenung. Kata-kata kakek yang bijak. "Bu, aku juga merasa bersalah. Sebagai ibu, aku merasa gagal melindungi Aira." Ibu meletakkan jahitannya. Ia mendekat dan memegang tanganku. "Dengar, Enduk, kamu tidak gagal. Kamu bekerja untuk mencari nafkah. Itu bentuk cintamu pada keluarga. Kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja. Yang penting sekarang kita rawat Aira dengan sepenuh hati, dan jadikan pengalaman ini pelajaran. Tapi kalau saja aku di rumah, kalau kamu di rumah, bisa saja kejadiannya berbeda. Bisa juga sama saja. Tidak ada yang tahu. Enduk, hanya Allah yang Maha Tahu." Aku memeluk ibu. Lagi-lagi ia memberiku kekuatan. Hari kontrol tiba. Aku cuti setengah hari untuk mengantar Aira ke rumah sakit. Kami bertemu Dokter Hermawan di poliklinik ortopedi. Dokter membuka perban dengan hati-hati. Aira sedikit merengek, tapi bisa ditenangkan dengan janji akan dibelikan es krim setelahnya. "Wah, bagus," kata Dokter Hermawan setelah memeriksa hasil röntgen terbaru. "Penyambungan tulangnya bagus. Tidak ada pergeseran. Kita lepas bidainya sekarang, ya." Perlahan-lahan, bidai dilepas. Jari Aira kini terlihat normal, hanya sedikit kaku. Aira sendiri terlihat bingung melihat jarinya sudah tidak terbungkus. "Dok, nanti bisa normal lagi kan?" tanyaku cemas. "Insya Allah, Bu. Anak seusia Aira regenerasi selnya cepat. 1-2 minggu lagi pasti sudah bisa digerakkan normal. Hanya saja, hindari dulu aktivitas berat yang menggunakan jari itu. Beri waktu untuk pulih sempurna." "Terima kasih, Dok." Kami keluar dari ruang dokter dengan perasaan lega. Aira melompat-lompat kecil, senang karena jarinya sudah bebas. "Ma, Aira mau es krim," teriaknya. "Iya, sayang."
Mama beliin. Ibu yang menemani dari rumah ikut tersenyum. Alhamdulillah. Enduk. Sudah sembuh. Di kantin rumah sakit, kami bertiga duduk menikmati es krim. Aira sibuk dengan es krim coklat kesukaannya. Sesekali ia memperlihatkan jarinya yang masih kaku. Lihat, Nek, jari Aira udah baik. Katanya polos. Ibu mengelus kepalanya. Iya, sayang. Nenek senang. Aku memperhatikan interaksi mereka. Ada kehangatan yang tak tergantikan antara nenek dan cucu. Ibu mungkin tidak sempurna, tapi cintanya pada Aira tulus. Mama, besok Aira boleh main motor lagi nggak? Tanya Aira tiba-tiba. Aku dan ibu saling pandang. Boleh, sayang. Tapi nanti mainnya yang hati-hati. Jangan dekat-dekat rantai ya. Jawabku. Dan kalau main, harus sama nenek atau mama. Jangan sendirian. Tambah ibu. Aira mengangguk semangat. Aira janji. Kami bertiga tertawa. Di tengah kesederhanaan momen itu, aku merasa sangat bersyukur. Sepekan setelah kontrol, jari Aira semakin pulih. Ia sudah bisa menggenggam mainan dengan normal. Senyumnya kembali merekah seperti biasa. Suami pulang dari dinas. Ia langsung menggendong Aira erat-erat. Ayah kangen Aira banget. Katanya sambil menciumi pipi gembul putrinya. Ayah, lihat jari Aira udah baik. Aira memperlihatkan jarinya dengan bangga. Syukurlah, pikirku. Malamnya, setelah Aira tidur, kami bertiga, aku, suami, dan ibu, duduk di ruang keluarga. Suasana hangat dan penuh canda. Bu, makasih ya sudah jagain Aira selama ini, kata suamiku pada ibu. Ibu tersenyum. Iya, Le, itu sudah kewajiban nenek. Tapi, Bu, kalau boleh tahu, kenapa ibu bisa setenang itu waktu kejadian? Tanya suamiku penasaran. Ibu tertawa kecil. Le, ibu ini sudah tua. Sudah mengalami banyak hal. Pernah kehilangan orang tua, pernah punya anak sakit parah, pernah hampir bangkrut. Semua pengalaman itu mengajarkan ibu satu hal. Panik hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ibu sudah terbiasa. Tanyaku. Bukan terbiasa. Enduk. Tapi belajar mengelola rasa takut. Waktu adikmu jatuh dulu, ibu panik luar biasa. Alhasil, tekanan darah naik, dirawat di rumah sakit, dan tidak bisa merawat anak yang sakit. Itu pelajaran mahal buat ibu. Suami mengangguk-angguk. Wah, saya baru tahu cerita itu, Bu. Iya, Le. Makanya, kalau ada masalah, yang pertama harus ditenangkan adalah diri sendiri. Baru setelah itu bisa membantu orang lain dengan jernih. Aku merenungkan kata-kata ibu. Selama ini aku pikir ketenangan adalah bawaan lahir. Ternyata itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Bu, aku masih penasaran. Waktu di IGD, ibu bilang, tidak parah. Padahal jelas-jelas jarinya bengkak. Itu strategi khusus? Tanyaku. Ibu tersenyum misterius. Ibu tahu kamu akan langsung ke IGD. Ibu juga tahu kamu pasti akan panik. Kalau ibu bilang parah, mungkin kamu lari lintas alam tanpa lihat kanan kiri. Bisa-bisa kamu yang ketabrak di jalan. Aku tertawa. Astagfirullah. Ibu ini. Makanya, ibu meremehkan kondisinya biar kamu tidak terlalu panik. Ibu bohong demi kebaikan. Bolehlah ya? Kami bertiga tertawa. Malam itu dipenuhi tawa dan kehangatan. Sebuah keluarga yang belajar dari kesalahan, tumbuh bersama, dan saling menguatkan. 3 bulan setelah kejadian, jari Aira pulih 100%. Ia bisa bermain seperti biasa. Bahkan ia sudah mulai belajar memegang pensil untuk mencoret-coret. Hari ini Minggu pagi yang cerah. Aku, suami, Aira, dan ibu duduk di teras rumah. Aira asyik menggambar di buku barunya. "Ma, lihat, Aira gambar mama." Teriaknya sambil memperlihatkan coretan yang sangat abstrak. "Ini mama? Wah, cantik sekali," godaku. Aira tertawa. "Iya, mama cantik." Tiba-tiba, suamiku berkata,
Say, aku punya ide. Liburan sekolah nanti. Kita jalan-jalan ke kebun binatang yuk. Aira suka lihat binatang kan? Iya. Aira mau lihat gajah. Aira berseru gembira. Ibu ikut tersenyum. Wah, asyik tuh. Nenek ikut ya? Tentu, Bu. Liburan keluarga. Kataku. Saat melihat mereka bertiga, aku teringat kejadian 3 bulan lalu. Jari patah, tangis Aira, ketenangan ibu yang kusangka ketidakpedulian. Betapa salahnya penilaianku saat itu. Bu, panggilku lirih pada ibu. Iya, Enduk. Aku mau minta maaf ya. Waktu itu aku sempat berpikir yang tidak tentang ibu. Ibu mengusap punggungku. Sudah, Enduk, lupakan. Ibu juga sudah lupa. Tapi aku mau bilang, terima kasih. Terima kasih sudah mengajarkanku arti ketenangan. Terima kasih sudah selalu ada untuk Aira, juga untukku. Ibu tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ibu juga mau bilang sesuatu. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik untuk Aira. Terima kasih sudah mengizinkan ibu terlibat dalam hidup kalian. Ibu bahagia bisa melihatmu tumbuh menjadi perempuan tangguh, lalu menjadi ibu tangguh bagi Aira. Kami berpelukan. Di pelukan ibu, aku merasa seperti anak kecil lagi, yang selalu dilindungi, selalu dijaga. Aku sayang ibu, bisikku. Ibu juga sayang kamu, Nak. Aira tiba-tiba berlari menghampiri. Mama, Nenek, Aira mau peluk juga. Kami bertiga berpelukan. Suamiku ikut mendekat, merangkul kami semua. Dalam pelukan hangat itu, aku bersyukur pada Tuhan, atas keluarga yang diberikan, atas cobaan yang menguatkan, atas pelajaran berharga yang kudapat. Cinta tak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Kadang ia hadir dalam ketenangan yang keliru kita nilai, dalam pengorbanan yang tak terlihat, dalam keheningan yang menyimpan 1000 makna. Matahari pagi semakin tinggi, menyinari teras rumah kami, menyinari awal baru yang lebih indah.